Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala habibina wa rasulina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ajar atau subuh ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di majelis ilmu, di majelis zikir ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk terus menjadi lebih baik, lebih bermanfaat ya, dan lebih semangat istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini para jamaah sekalian adalah fikih muamalah ya. Kalau kita bicara tentang fikih itu babnya sangat luas sekali. Seperti menyelami lautan yang seolah tak bertepi. Ya. Makanya para ulama mengatakan kalau seseorang ingin tabahur atau tafaqquh, ingin mendalami ya dan memperluas ilmu tentang dinul Islam ya, ada beberapa ilmu, setidaknya ada 3 ya, ilmu tafsir, ilmu hadis sama ilmu fikih. Ini 3 ilmu yang masya Allah ya, banyak sekali ya, ulama-ulama yang menulis dan kitabnya sangat banyak. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang praktis sifatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka mengatakan bahrun la muntahalah. Fikih sendiri artinya al-fahmu. Ya, secara umum begitu ya. Jadi tentang faham, memahami dalil-dalil maksud ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian secara istilahnya al-ilmu bil ahkam syar'iyyah ya. Ilmu tentang hukum-hukum syar'i bi adillatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang rinci. Nah ini kalau bicara tentang fikih ya, maka nanti bicara tentang dalil-dalil, tentang masadir Islamiyah, sumber hukum Islam. Ada berapa para jamaah sekalian? Yang pertama Pak, sumber hukum Islam itu Al-Quran yang disepakati. Yang disepakati setidaknya ada 4. Al-Quran, kemudian yang kedua apa? As-Sunnah atau Al-Hadith, kemudian Al-Ijma'. Ijma' itu apa? Kesepakatan ya, kesepakatan ulama umat ini ya, terutama dulu ijma'nya para sahabat. Jadi ijma' itu hukum-hukum yang memang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya, kemudian apa? Digali dengan ijtihad ya, kemudian mereka bersepakat tentang hukumnya. Yang keempat yaitu ya dengan qiyas ya. Sebagian mengatakan ini metode sebenarnya itu ya, metode memahami hukum. Tapi sebagian memaksukan itu. Yang tidak disepakati banyak, seperti asyar'u man qablana, syariat sebelum kita ya, masalah mursalah, al-istihsan ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika ini ya kita berbicara tentang fikih ya, dahulu kalau kita merujuk kitab-kitab para ulama, fikih itu
satu kesatuan. Satu kesatuan maksudnya pembahasan-pembahasan fikih tidak dipecah-pecah seperti zaman kita sekarang ini. Ya, kalau kita bicara fikih, maka seringkali dipecah menjadi fikih ibadah dan fikih muamalah. Ya, kalau di pesantren biasanya yang pertama kali dipelajari itu adalah fikih ibadah. Pertama tentang toharoh, tentang bagaimana cara bersuci. Toharoh saja kadang lama, nggak selesai-selesai gitu, sampai lulus bukan apa yang dibahas kitab toharoh terus. Ya, ini kemudian sholat sesuai dengan ini. Kemudian zakat, puasa, haji, gitu kan? Ini fikih ibadah terkait dengan hablum minallah, hubungan seorang hamba dengan manusia. Dan ini memang fikih yang pertama yang harus kita pelajari, sehingga kita bisa tahu bagaimana ibadah yang benar. Yang kedua adalah fikih muamalah, fikih terkait dengan interaksi sosial. Nah, ini yang akan kita bahas. Itu pun zaman sekarang dibagi lagi. Ada fikih muamalah maliyah, fikih muamalah maliyah, fikih muamalah terkait dengan harta. Ini juga pembahasannya luas. Kalau di kampus ya biasanya prodinya itu adalah prodi misalnya ekonomi Islam atau ekonomi syariah atau perbankan syariah. Itu yang dibahas adalah fikih muamalah maliyah. Ada fikih muamalah yang berkaitan dengan al-akhwal asyakhsiyah, terkait dengan hukum perdata, ya, hukum keluarga Islam. Apa yang dibahas misalnya pernikahan, perceraian, penyusuan, ya, nafkah, nafakot, ya, mawaris. Ya, itu prodinya biasanya itu ya hukum al-akhwal asyakhsiyah atau biasanya hukum Islam sekarang jadi. Sebenarnya masih dibagi lagi hukum pidana, membahas tentang hudud, ya, tentang bagaimana pidana di dalam Islam, ya. Ini dibahas juga. Jadi dipecah-pecah begitu menjadi konsentrasi khusus. Ya. Nah, secara umum ya fikih itu ya sangat berguna di dalam kehidupan kita. Ya, para ulama mendefinisikan al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, ilmu tentang hukum-hukum syar'i. Hukum syar'i berkaitan dengan fikih itu ada hukum yang sifatnya istiqdo, ya, yang sifatnya wajib, permintaan. Ada yang sifatnya takhir itu pemilihan. Nah, takhir itu nanti melahirkan hukum yang namanya mubah. Mubah itu apa? Sesuatu yang tidak ada perintahnya, juga tidak ada apa? Larangannya. Dia tidak ada perintah dan larangannya harus begini, ya. Begitu juga tidak ditinggalkan. Contohnya apa? Para jamaah sekalian, hukum terkait dengan mubah misalnya. Tentang mubah apa misalnya? Ngopi. Ya, ngopi itu apa? Tapi awalnya ya, awal muncul kopi itu dulu sempat ramai di Saudi. Ustaz, ya. Awal muncul kopi itu sempat ramai. Ramainya kenapa? Karena dianggap itu efek kafein itu katanya apa? Efek yang termasuk munawimat itu termasuk ini ya, yang mencandu katanya. Iya. Jadi termasuk ke mencandu. Makanya para ulama ini ya sempat apa namanya melarang itu kafe-kafe itu. Tapi akhirnya setelah diteliti ternyata kafein itu memang tidak memabukkan ya. Memang ada efeknya, setiap minuman pasti ada efek ya. Orang yang minum madu sama air putih ya beda kan efeknya. Yang minum jahe, STMJ misalnya sama air putih biasa kan efek tubuhnya beda. Kopi juga demikian. Mubah gitu ya. Nggak ada perintah minum kopi. Tapi ada ini ya, ada hadis-hadis palsu terkait dengan kopi. Barang siapa yang ini ya, apa namanya, aroma kopi masih ada di dalam mulutnya, ya,
maka selama itu malaikat akan terus mendoakannya gitu. Senang nih bapak-bapak yang ngopi. Ini pedagang ya. Itu banyak ya. Rokok. Awalnya juga ramai rokok itu ya. Ya, awalnya ini ya mubah gitu. Kemudian muncul fatwa banyak kajian ya seperti MUI yang melarang gitu kan. Ada ya ini ya. Ya berkaitan dengan kopi ya. Ya, kemudian hadis ya barang siapa yang ini ya menyeduh kopi, ya kopi hitam yang pahit ya, di dalam rumahnya, maka rumahnya tidak akan dimasuki jin. Karena jin itu takut sama kopi. Nah, ini hadis-hadis kan yang nggak ada itu di zaman Rasul, nggak ada. Jadi nggak boleh saking cintanya kepada kopi ya. Jadi akhirnya dimunculkanlah itu hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang mungkin candaan-candaan para ulama yang mereka ini para sufi zaman dahulu yang mereka minum kopi karena di malam hari mereka apa pengennya beribadah gitu biar nggak tidur. Akhirnya jadi teman ya. Sekarang kopi itu kan jadi satu hal yang ini ya tidak terpisahkan gitu kan dengan kehidupan gitu. Kalau nggak ngopi itu ya puyeng gitu kan mencandu gitu ya. Mubah ya. Nah itu yang terakhir. Ada hukum fikih yang sifatnya tolak. Permintaan. Permintaan untuk melakukan. Permintaan untuk meninggalkan. Permintaan untuk melakukan yang wajib. Itu ya hukumnya wajib. Seperti sholat itu wajib. Menutup aurat itu wajib. Puasa wajib. Permintaan dari Allah tapi tidak wajib namanya sunnah. Ya, wajib itu kalau tidak ditinggalkan dia berdosa. Ya. Tapi kalau permintaan dari syariat tapi tidak ada ancaman dosa namanya sunnah atau mustahab. Contohnya sunnah misalnya ya puasa Senin dan Kamis sunnah itu. Kalau ditinggalkan tidak dapat dosa, kalau dilakukan mendapatkan pahala. Sholat rawatib itu sunnah. Ya. Nah ini memang yang dimaksudkan dengan sunnah hukum fikih ya. Kemudian meninggalkan permintaan untuk meninggalkan wajib ya wajib ditinggalkan namanya haram. Contohnya khamar zina itu wajib ditinggalkan namanya haram. Tapi permintaan ini ya untuk meninggalkan tidak wajib namanya makruh. Ya. Contoh makruh apa Bapak Ibu sekalian? Makan jengkol. Kenapa makruh? Makruh atau mubah itu? Bisa mubah, bisa makruh. Makruhnya kalau misalnya mau sholat. Mau sholat ya, dia makan jengkol, kemudian aroma jengkolnya apa? Kemana-mana. Yang disebutkan dalam hadis itu man akala saum wal basol. Jadi bawang putih, bawang merah, daun bawang itu tidak boleh dimakan, artinya bukan berarti haram, dilarang, makruh dimakan ketika orang mau mendatangi sholat berjamaah. Di annal malaikah tata'adza kama yata'adza banu adam. Itu. Karena malaikat itu terganggu sebagaimana manusia terganggu dengan aroma atau bau yang tidak sedap. Ya, itu kan karena menimbulkan bau. Makanya ya, sholat ini adalah ibadah kita bertemu dengan Allah ya. Dianjurkan untuk khudhu zinatakum inda kulli masjid. Memakai pakaian, memakai wangi-wangian ya setiap kali mendatangi masjid. Ya itu. Kalau seorang makan bawang ya atau makan jengkol datang ke masjid sholatnya sah atau tidak? Sah. Karena itu sifatnya makruh, dibenci saja. Bukan berarti kalau dibenci terus kita nggak apa-apa, enggak. Allah nggak suka gitu kan. Makanya diusahakan ya, jangan sampai gitu ya kita melakukan hal-hal tersebut. Ya kalau dibenci sama istri atau sama suami gitu kan nggak enak juga kan, kasihan juga sama orang lain. Atau bau-bau mohon maaf misalnya orang yang suka olahraga habis futsal gitu kan langsung. Biasanya gitu ya habis futsal langsung ke masjid ya belum ganti pakaian ya, belum sempat mandi gitu, nggak pakai minyak wangi.
Yang penting adalah aroma badan itu bisa hilang, baik dengan minyak wangi atau dengan mandi. Ya, kalau misalnya minyak wanginya lebih kuat baunya itu bagus ya. Tapi kalau bau keringat lebih kuat dari bau apa? Minyak wangi ya ini ya masih makruh juga. Jadi hukum taklifiyah ya. Tadi ada 5 ya. Ada mubah, ada wajib, ada makruh, ada apa? Sunnah, ada apa? Haram ya 5 itu. Kemudian ada hukum fikih yang terkait dengan wad'iyah, sesuatu yang sudah Allah letakkan untuk menentukan atau indikator sebagai hukum syar'i. Ya, ada yang sifatnya misalnya sebab dilakukannya ibadah. Seperti kapan sholat subuh itu menjadi wajib? Kapan Bapak Ibu sekalian? Ketika terbit fajar, ya, fajar sodik. Fajar kan ada 2 ya, fajar kadhib sama fajar sodik. Apa bedanya fajar kadhib sama sodik? Fajar kadhib itu fajar yang dusta, yang baru alamat muncul cahaya putih belum semerbak, tanda-tanda mau muncul fajar. Ya, itu muncul cahaya putih yang nanti kemudian terus menguat. Fajar ini ya, waktu fajar ini ternyata ada penelitian bagus ya, Bapak Ibu sekalian silakan diikuti. Profesor dari Indonesia itu meneliti tentang ini ya, tentang waktu fajar. Indonesia ini memang terkenal ya, di beberapa negara waktu fajar itu maju antara sekitar 15 menitan. Ya, Profesor Tono Sutono kalau tidak salah ya, punya channel YouTube itu banyak sekali data-data ilmiah penelitian di beberapa negara ya tentang waktu sholat subuh ya. Makanya bagusnya ya jarak adzan sama iqomat sholat subuh itu lebih dipanjangkan ya, lebih bagusnya, lebih amannya begitu ya, lebih amannya ini ya. Nah ini sebab ya. Kemudian sebab seorang ini sholat duhur wajib itu ketika ketika zawalus syams, matahari tergelincir. Kalau matahari tidak tergelincir, apakah enggak sholat duhur? Ya, biasanya enggak. Kecuali di negara-negara yang memang tidak dilewati oleh matahari. Nah ini pembahasannya juga. Ada enggak negara-negara yang tidak dilewati matahari ini, Pak? Pelaut ini. Ada enggak, Pak? Ada ya. Gimana Pak contohnya gitu? Iya. Ya kalau nggak dilewati matahari gimana menentukan sholat? Sholat itu kan terkait dengan pergerakan matahari gitu. Nah ini pembahasan dalam fikih ada. Ada yang mengatakan diikutkan dengan negara terdekat yang normal. Mana negara terdekat yang normal? Yang siang dan malamnya bisa ini, maghribnya normal. Atau diikutkan dengan Mekah. Kenapa kok diikutkan dengan Mekah bukan di Greenwich sana ya penentuan waktu? Ya. Karena ya Mekah itu adalah masdar ya. Masdar sumber syariah itu muncul. Ya makanya diikutkan di sana. Dan katanya titik nol di sana ya. Titik itu pusat bumi itu. Nah ini terkait dengan sebab. Ya. Kapan seorang menjadi wajib sholat? Sholat secara umum ketika sudah balik. Ya gitu kan, itu sebab. Atau nanti yang disebutkan dengan illah. Illah itu adalah faktor yang menentukan ada atau tidaknya satu hukum fikih. Misalnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kalau misalnya suka sama anggur, ya anggur itu kalau dibuat jus namanya jus anggur. Halal atau haram? Halal ya gitu kan. Kalau jus anggur itu sudah difermentasi, maka jus itu menjadi apa? Khamr. Ya. Apa alasan diharamkannya khamr? Karena memabukkan ya, karena ada faktor memabukkan ini.
Kalau faktornya hilang, ya misalnya khamr itu berubah setelah khamr jadi apa? Cuka kan? Cuka anggur gitu. Nah, kalau sudah berubah jadi cuka memabukkan atau tidak? Tidak. Ya, makanya itu jadi halal lagi. Karena faktornya sudah hilang. Ya, kapan seorang wajib sholat? Kalau dia masih akil, berakal. Tapi kalau akalnya sudah hilang, bisa nggak akal itu hilang? Bisa. Wajib atau tidak? Sudah nggak wajib lagi. Nah, itu apa namanya? Terkait dengan illah. Ya. Nah, bedanya dengan tadi fikih ibadah dan muamalah, al-farqu baina ibadat wal muamalat, al-Islam dinun kullu kamilun ja'a bi tanzimil alaqat bainal khalqi wal makhluk bil ibadat allati tuzakkin nufus. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna yang mengatur hubungan interaksi dengan manusia, bukan dengan Allah saja. Bukan ruhbaniyah saja, ruhbaniyah itu hanya beribadah saja kepada Allah, tidak. Tapi Islam itu adalah aturan kehidupan, gitu kan? Mengatur seluruh lini kehidupan dan tuzakin nufus dan membersihkan jiwa. Jadi salah satu belajar fikih itu adalah menyucikan jiwa, benar. Salah satu bentuk kerusakan di zaman kita pada saat ini adalah karena kita umat Islam ini tidak belajar fikih. Jual belinya rusak, ya. Akhirnya menabrak halal haramnya nggak diperhatikan. Kalau sudah penghasilannya rusak, biasanya keluarganya juga ikut juga, terpengaruh juga. Pergaulannya juga tidak memakai aturan Islam, tidak pakai fikih Islam, sehingga rusak juga. Ya. Ketika membangun rumah tangga juga tidak paham dengan hukum fikih, sehingga tidak tahu kewajiban dan hak. Kewajiban seorang anak, ya, seorang suami, seorang istri. Jadi kebolak-balik. Gitu ya. Jadi rusak akhirnya. Wa tutahhirul qulub. Begitu juga membersihkan hati. Wa tuhadzibul akhlak. Nah ini. Dan menata, memperbaiki akhlak. Dengan kita belajar fikih. Wajah al-Islamu bitanzimil muamalat bainal makhluqain. Ba'duhum bainal makhluqin ba'duhum ma'a ba'd bil muamalat. Jadi Islam itu menata kehidupan ini dengan muamalat. Sehingga terjadi keteraturan. Ya. Kemudian ada irah bainal adli wal ihsan. Sehingga tercipta muamalat itu akan menciptakan ihsan, ya, di puncak kebaikan. Kal buyu wan nikah wal mawaris wal hudud wal hadiyah wal wasiyah. Ya, makanya pembahasan dalam muamalah nanti adalah pembahasan fikih bagaimana berinteraksi seperti jual beli. Kita kan setiap hari jual beli, ya. Dan karakteristik fikih muamalah itu, fikih itu kan kalau dikaitkan dengan pemikiran hukum Islam, itu termasuk adalah produk pemikiran hukum Islam. Jadi menerima perubahan. Bapak Ibu sekalian, yang menerima, sifatnya fleksibel. Bisa dikreasikan kalau fikih muamalah itu. Tidak rigid, ya, tidak kaku, tidak. Contohnya apa? Misalnya, ya, contoh tentang jual beli. Jual beli itu kalau zaman dahulu, ya, jual beli itu sangat manual sekali, ya, tradisional sekali. Ya. Dan alat bayarnya juga ini bukan pakai uang. Biasanya apa dulu? Zaman dahulu pakai barter kan, ya. Orang yang punya kurma, ya, sama orang nelayan punya ikan. Gimana caranya? Ya ditukar, menukar itu. Dengan barter. Orang petani punya gabah, kemudian ada yang punya ini, ya, punya ikan. Pengen petani bosan makan gabah terus, ya, punya lauk, pengen ikan atau ayam, ditukar lah itu. Nah, barter ini masalahnya susah terjadi kesetaraan. Ya, 1 ekor kambing mau ditukar dengan berapa? Apa? Misalnya kilo beras, itu kan ada susah itu. Tapi boleh, yang penting antara minkum, saling ridho, saling sepakat ridho dalam majelis itu.
Nah, tapi kalau zaman sekarang ya, jual beli itu sudah diciptakan alat tukar. Alat tukar pun juga berkembang. Dulu uang karta, ya, sekarang mulai muncul uang, ya, dulu pakai logam gitu kan, pakai kertas, sekarang muncul uang elektronik. Ya kan, hampir kita kan setiap hari gitu kan, banyak transaksi-transaksi itu pakai uang elektronik. Itu kan sudah nggak pegang lagi, jarang lagi pegang uang cash. Bahkan di beberapa negara seperti Finlandia gitu, anak-anak kecil itu sudah dididik, hampir mereka transaksi nggak pakai uang cash sampai sekarang itu, pakainya uang elektronik. Ya banyak pertimbangan mungkin karena ini ya, apa namanya, biar mengurangi kertas. Karena kertas itu kan diproduksi dengan penebangan hutan kan ya, itu biar bumi hijau kan, penebangan industri ini sangat luar biasa ya. Kemudian lebih efektif. Sekarang lebih lebih canggih lagi, pakai cryptocurrency. Wah, mata uang apa? Sebagian menyebutnya mata uang kripto. Ya, sudah berkembang sangat jauh sekali. Aset-aset pun banyak, aset-aset digital sekarang. Ya, aset digital itu aset-aset yang tidak ada wujudnya, gitu kan? Toko misalnya, toko online. Orang yang punya toko kan, tokonya jualan di mana? Di toko. Mana tokonya? Pengen main dong? Nggak ada fisiknya. Ya, toko digital. Nggak ada tempat fisiknya. Sekarang bank pun banyak yang digital kan ya. Yang digital. Contohnya apa? Yang digital apa? Bank Jago. Iya kan? Bank Jago gitu kan. Si Bank yang diakuisisi oleh salah satu marketplace ya, yang berwarna oranye ya. Si Bank ya, Bank Jago itu bank-bank digital. Dan ke depan arahnya bank-bank itu, bank-bank yang lain juga akan mengarah ke bank digital. Gitu. Nah ini apa? Hukumnya nanti apa? Dalam Islam ada begitu, kajiannya ada. Makanya berkembang itu fikih itu. Kemudian produk hukum Islam selain fikih itu adalah al-fatwa. Nah ini bedanya apa ini Bapak Ibu sekalian? Fikih sama fatwa itu bedanya apa? Ada fikih, ada fatwa, ada qanun, ada qadha. Ya, 4 itu. Kalau boleh ditambahkan 5 kaidah fikih. Ya. Kalau fatwa itu adalah ya terkait sama fikih. Tapi fatwa itu adalah jawaban seorang mufti kepada mustafti, kepada orang yang bertanya tentang satu perkara. Makanya kadang fatwa itu subjektif. Ya kan? Subjektif fatwa itu. Menurut Ustadz atau Syekh Fulan atau mazhab Fulan fatwanya begini. Nanti menurut yang lain tidak. Tergantung apa? Kedalaman ilmu pengetahuan dan realita pada saat itu. Karena fikih fatwa itu adalah mendialogkan antara realita dan fikih. Ya, fatwa itu. Ya, mendialogkan antara realita dan fikih. Terkadang secara hukum fikih itu gitu ya, termakruh gitu. Tapi dipakai dalam fatwa gitu. Ya, karena ada tadi maslahat dan maqasid syariahnya dikaji di situ. Kemudian kalau qadha itu adalah putusan pengadilan. Pengadilan tinggi, hakim memutuskan dan sifatnya, kalau fatwa sifatnya itu tidak mengikat, kalau putusan pengadilan sifatnya mengikat. Mengikat itu harus dilaksanakan. Ya, kalau fatwa itu hanya anjuran sifatnya. Anjuran, ya. Kecuali fatwa itu nanti berubah menjadi qanun, aturan atau undang-undang, aturan pemerintah. Seperti fatwa-fatwa di SNN MUI, sebagian diserap menjadi peraturan perbankan. Ya, PBI, jadi perbankan Indonesia, ya, terkait dengan bank-bank syariah. Gitu. Nah ini apa? Muamalah terkait dengan interaksi sosial. Dan tujuannya apa sih gitu kan? Seorang belajar fikih itu ya secara umum ya untuk mendapatkan masoleh, ya, maslahat. Ya, masoleh itu al-masoleh allati 'alaiha madaru syara'i al-ilahiyah salah. Maslahah atau kebaikan yang disebutkan di dalam syariat itu setidaknya ada 3.
Yang pertama adalah darul mafasid, ya, waktu sama daruriyat. Darul mafasid itu menolak kerusakan. Ya, itu disebut daruriyat, ya. Kalau di dalam kajian maqasid syariah ada 5, ya. Menjaga daruriyat itu kebutuhan primer, menjaga hifdzuddin. Fikih itu untuk salah satunya untuk menjaga agama. Menjaga agama, kemudian menjaga apa? Nyawa, nafs, itu nafs, menjaga nyawa. Kemudian menjaga akal, ya. Kemudian menjaga keturunan, hifdzun nasl. Yang kelima menjaga mal. Contohnya menjaga agama apa? Sholat. Ya, sholat itu hifdzuddin, syahadat. Ya, ketika kita menyelaksanakan sholat dengan baik sesuai dengan hukum fikih, ya, itu kita telah menjaga agama kita. Karena kalau sholatnya dihilangin, ya, sudah nggak sholat, hajinya, puasanya, zakatnya nggak sah itu. Ya, makanya harus dijaga itu sebagai bentuk hifdzuddin. Termasuk masjid, ini kenapa didirikan masjid? Untuk menjaga apa? Agama Allah, syiar Allah. Terkait dengan sholat juga. Gitu ya. Yang kedua adalah, ya, menjaga agama itu adalah tingkatan yang paling utama. Tingkatan yang paling kedua adalah menjaga nyawa. Makanya dilarang membunuh di dalam Islam itu hukumnya haram, hukum fikihnya haram. Membunuh, ya, membunuh atau ya menghilangkan nyawa, atau misalnya ya, dalam istilah ini ya zaman sekarang vasektomi. Nah, itu kan lagi ramai ya. Apa itu vasektomi itu? Hah? Jadi benar-benar ya seorang dimandulkan. Nanti kaitannya dengan menjaga keturunan. Ya, jadi yang dimandulkan bukan wanitanya, tapi siapa? Yang suruh mandul laki-lakinya, ya. Ya gitu kan. Biasanya kan yang ini kalau zaman dahulu yang di KB itu perempuan, ya. Tapi sekarang wacananya yang di KB siapa? Laki-lakinya. Kalau maksudnya adalah pembatasan keturunan, yaitu apa nih? Tidak boleh. Tapi kalau maksudnya adalah pengaturan jarak keturunan, nah ini yang dibolehkan para ulama. Menjaga jiwa, tidak boleh misalnya ini ya membunuh, ya. Kemudian menjaga akal, makanya diharamkan khamr, hifdzul akal. Kenapa? Khamr itu merusak akal, termasuk juga narkoba, atau misalnya narkolema sekarang istilahnya, narkoba lewat mata. Apa itu? Pornografi. Itu juga bahaya sekali, merusak otak anak-anak kecil. Bil khusus ini di Jawa Barat itu kasus pornografi anak itu besar sekali, Bapak Ibu sekalian, ya. Khawatir kita anak-anak kita kalau nggak dibentengi dengan iman yang kuat itu terjatuh pada itu, kita nggak sadar, ya. Muncul berbagai macam ini ya eksploitasi anak, ya. Salah satu produksi konten pornografi anak, ya, yang besar itu di Jawa Barat, ya. Korbannya adalah anak-anak usia SMP dan SD. Belum lama ada yang ditangkap di daerah, kalau tidak salah di Depok atau mana, ya. Itu anak-anak SMP dengan SD. Dikasih uang beberapa ribu atau ratus ribu lah gitu, ya. Kemudian dieksploitasi, dijual secara legal di media sosial. Ya. Beberapa media sosial yang sering dipakai adalah Telegram. Ya, kemudian dulu X, ya. Dulu apa namanya itu? Twitter, ya, sekarang jadi X, ya. Facebook juga sama salah satunya. Nah, ini sering dijual gitu, ya, konten-konten itu. Nah, ini menjaga juga dilarang itu. Kemudian menjaga ini, ya, hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul akal, hifdzul nasl, keturunan. Makanya ya dilarang misalnya berzina, karena zina itu merusak nasab. Kemudian tadi ya vasektomi dilarang juga, karena itu akan memutuskan keturunan. Ya, kecuali kajian-kajian khusus, ya, misalnya kalau ada orang hamil
itu akan mungkin HP-nya di luar rahim atau gimana, itu kajian khusus, asalnya nggak boleh, gitu ya. Dan nanti nggak dapat bansos sudah nggak apa-apa, insya Allah rezeki Allah apa luas gitu. Kalau memang itu terkait gitu, kalau enggak ya ini kan masih wacana gitu ya. Dan kalau hewan saja, kucing misalnya, kucing yang divasektomi itu kan hidupnya menderita gitu. Kucing yang itu ya, yang divasektomi itu kan menderita itu. Dan biasanya tidak sehat secara biologisnya. Karena itu mengubah kodrat sebagai seorang manusia. Bayangin nih bapak-bapak, siap nggak divasektomi gitu? Ada yang nggak berani apa, siap nggak itu gitu kan, dimandulkan gitu ya. Ya, ini salah satu program Yahudi juga itu ya. Bagaimana membatasi jumlah umat Islam gitu kan. Padahal kalau di dalam hadis itu Nabi Muhammad SAW beliau berbangga dengan banyaknya jumlah umatnya pada yaumul qiyamah. Ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya tadi takut miskin itu nggak boleh. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki. Dan dalam ayat lain khasyat min imlak wala taqtulu auladakum min imlak, dari tidak boleh dibunuh karena apa? Karena kemiskinan. Kalau tadi takut kemiskinan dahsyat lagi. Baru wacana-wacana. Ada peledakan penduduk nanti tahun sekian 2050 misalnya. Penduduk Indonesia itu akan sekian. Allah punya cara sendiri untuk mengatur jumlah penduduk. Kadang dengan perang, ya, kadang dengan musibah, bencana, orang mati seketika, kadang dengan misalnya taun kalau zaman dahulu. Taun itu wabah yang bisa mengambil manusia dalam jumlah yang sangat besar. Ya, COVID ya, itu mungkin maksudnya taun itu. Berapa ribu orang ketika COVID itu. Ya. Dulu tsunami Aceh misalnya. Itu kan ratusan ribu orang dalam beberapa menit atau detik ya. Dan semenit atau tidak itu. Itu apa? Cara-cara yang alami. Jadi insya Allah nggak bakal ke ini ya, kekurangan rezeki. Gitu. Nah, kemudian menjaga ya, termasuk menjaga keturunan itu ada hukum terkait mawaris. Mawaris itu untuk kemaslahatan keturunan juga. Ya sudah ditentukan ya, dalam fikih muamalah sudah ditentukan jatahnya masing-masing. Jatahnya masing-masing, jatah suami, jatah istri, jatahnya anak pun dibedakan laki-laki dan wanita. Jadi nggak boleh dibagi sama rata, Bapak Ibu sekalian. Biar adil sama rata. Enggak, adil itu menurut syariat enggak mesti sama rata. Adil itu sesuai dengan porsinya. Ya, anak laki-laki kenapa lebih besar sih? Ya anak laki-laki itu ya menanggung nafkah. 2:1 kan, menanggung nafkah. Misalnya hartanya misalnya ini ya 100 juta ya. Ahli warisnya cuma perempuan sama anak laki-laki sama perempuan ya. Laki-laki dapat 2 bagian ya dari perempuan. Kenapa kalau laki-laki harus membayar mahar ya? Harus menanggung nafkah keluarga ya. Kemudian kalau sakit ya, ini ya memberikan pengobatan, misalnya menyediakan ini ya sakan, tempat tinggal, menyediakan kebutuhan setiap hari, pendidikan anak, itu laki-laki. Perempuan nggak wajib. Ya makanya diberikan itu jatahnya lebih besar karena tanggung jawabnya lebih besar juga. Ya, misalnya bapak-bapak ya, ibu-ibu sekalian punya anak 3, 1 kuliah, 1 SMA, 1 SD gitu kan. Uang sakunya disamain nggak? Kalau mau adil disamain ya. Anak yang kuliah kasih 10.000, yang SD, yang SMA 5.000 gitu kan. Ya, atau sama 10.000 ini biar adil semuanya, yang TK 10.000, yang SMP 10.000, yang kuliah 10.000. Kira-kira adil nggak begitu? Enggak kan? Pasti manyin itu anak yang kuliah cuma 10.000.
buat itu aja nggak cukup ya, sekali makan atau jajan. Buat beli pulsa juga belum dapat, beli kuota. Nah, adil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu terkait sama kebutuhan, ya, terkait sama ini tanggung jawab. Makanya tidak boleh itu. Kalau mau adil, jadikan itu hibah. Ya, hibah itu apa? Dibagi sama rata ketika orang tua masih hidup semuanya. Tapi kalau sudah ditinggal mati, itu namanya sudah warisan itu. Mau nggak mau harus dibagi sesuai warisan. Kalau hibah itu adalah pemberian orang tua kepada anaknya selama masih hidup dan sehat. Dan hibah itu wajib sama. Wajib sama. Semua anak sama. Adil, rata. Ya, nggak dibeda-bedakan gitu. Itu hibah. Ya. Dan dikeluarkan dulu wasiatnya. Wasiat, ya. Wasiat tidak boleh kepada ahli waris, gitu kan? Wasiat ahli waris, karena udah ada jatah. Wasiat kepada, dan tidak boleh melebihi dari sepertiga harta. Karena sepertiga wasulusul kasir. Sepertiga itu banyak, ya. Syariat punya tujuan menjaga keturunan tadi. Yang terakhir adalah menjaga harta. Nah, itu ya. Ya, itu maslahatnya dalam bermuamalah menjaga harta. Ya, makanya bagaimana dengan menjaga harta itu wajib misalnya zakat. Itu untuk menjaga harta kita, Bapak Ibu sekalian. Ada infak sedekah. Kemudian ada hukum terkait utang piutang. Terkait jadi ya, utang piutang ada nanti kaitannya dengan gadai juga. Nah, ini kita singgung ya. Utang piutang misalnya ya. Itu di dalam Islam ada aturannya. Utang piutang boleh atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Haram, mubah, makruh atau boleh? Boleh ya. Utang piutang. Yang nggak boleh itu utang piutang yang mengandung riba. Ya, makanya ini tidak dibolehkan. Misalnya orang utang 1 juta dibalikin, disyaratkan wajib membayar 1.100.000 misalnya. Tambahan yang 100 itu namanya apa? Riba. Ya. Dan ketika utang piutang itu dianjurkan, disunahkan, dianjurkan lah itu untuk memberikan barang gadai. Jadi itu apa? Barang jaminan, ya, sebagai taufik, sebagai ikatan kepercayaan bahwa seorang berkomitmen akan membayar hutang. Tujuannya apa? Menjaga harta. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang pinjam kepada Bapak Ibu sekalian uang 1 miliar, 100 juta atau hal gitu. Kemudian nggak ada jaminannya, tiba-tiba orang itu kabur gitu, menghilangkan jejak. Siapa yang rugi? Kita rugi kan? Ya, kalau nggak ada jaminannya orang kabur lah. Kalau misalnya hanya 1.000, 100.000 mungkin nggak terlalu ini. Kalau 1 M utangnya, terus nggak ada jaminannya, tiba-tiba kabur gitu. Atau meninggal dan nggak ada orang yang tahu. Ya, kira-kira siapa yang akan dirugikan? Ya, kan dikasihan orang tadi. Makanya disyariatkan barang gade itu untuk menjaga harta. Kalau dia kabur, dia nggak bisa bayar, bisa dijual. Aman harta seseorang. Silakan kamu pergi kemana saja. Kita nggak hidup di zaman seperti yang diceritakan Rasul dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ada seorang Bani Israel yang dia minjam ke saudaranya uang 1.000 dinar untuk bisnis. Ketika dimintai jaminan, dia bilang wa kafa billahi kafilah. Cukup Allah sebagai penjamin. Lalu ketika dimintai saksi wa kafa billahi syahidan. Hanya Allah saksinya. Ya. Kemudian orang itu pergi ke seberang lautan. Tapi sudah ditentukan temponya hari sekian, tanggal sekian, atau mungkin nanti akan dibayar. Tunggu ya tanggal sekian, bulan sekian, atau bulan sekian. Saya tunggu di drama dermaga di tepi lautan. Akhirnya pada hari yang ditentukan, ya,
Orang itu nunggu mana temanku ya, katanya bayar hutang sekian banyak uangnya itu. Dia minta saksi, nggak perlu saksinya Allah. Berat loh ini kalau saksinya Allah itu. Dia minta jaminannya Allah. Temannya yang seberang sana ya sedang bisnis tadi sudah nunggu saya sudah berniat mau bayar utang, tapi nggak ada kapal itu, nggak ada kapal, ditunggu sampai mungkin sore nggak ada kapal itu yang lewat pada saat itu. Akhirnya berinisiatif dia ambillah itu kayu itu dilubangin, uangnya dia apa? Ditaruhlah di situ. Kemudian ditulis surat, lempar itu ke laut. Ya Allah, ya, aku sudah minta saksi, engkau sebagai saksinya. Aku minta jaminan, engkau sebagai jaminan. Aku titipkan ini kepadamu ya Allah. Dilempar itu. Berani nggak begitu? Hah? Berani nggak bayar utang begitu? Ini kan tawakalnya tingkat tinggi gitu ya. Dan benar ya, kalau orang itu sudah nyerahkan totalitas kepada Allah, terjadi karomah, Pak. Karomah wali ini. Akhirnya ini kayu itu Allah sampaikan beneran di seberang pantai. Temennya yang nunggu sampai sore tadi mungkin gitu ya, itu sudah putus asa, kayaknya udah nggak ada lagi tiap kapal yang lewat gitu kan. Kemudian dia mau pulang melihat satu bongkah kayu, wah ini bisa buat masak ini gitu kan. Dahulu kan masaknya pakai kayu ya, bawalah dia. Karena sampai rumah gitu kan, pecahlah itu, kaget uang yang itu pas dihitung sama jumlahnya ya, ada itu ya sama jumlahnya seperti itu. Wah ini apa uang ini ya, gantinya begitu ya. Dan temannya yang mau bayar utang pun di lain hari itu datang beneran ya, memastikan ya, ingin bayar lagi. Yang pas waktu ada kapal beliau berlayar, akhirnya ketemu lagi dan mau dibayar, usah dibayar kan kamu sudah ini ya, sudah bayar deh. Ternyata sama ya Pak, beneran Pak. Kan zaman kita nggak seperti itu ya, orang-orangnya amanah dalam pinjam meminjam gitu. Kadang pinjam 100.000 aja itu ditagih malah marah gitu kan ya, malah jadi selek, yang tadinya baik jadi selek gitu kan, jadi malah rame gitu kan gara-gara uang 100.000. Ada yang malah dianiaya lagi hutang itu ya. Nah ini disyariatkan tadi ya, rohan gade itu untuk menjaga harta. Bolehkan utang piutang, yang penting ya tidak ada harta, tidak ada riba ya. Dan barang jaminannya itu adalah yang bisa diperjualbelikan, yang ada nilainya. Kalau tidak bisa diperjualbelikan, nggak boleh jadi jaminan. Misalnya saya gadekan KTP saya. Siapa yang mau beli KTP, Pak? Ada nggak? Nggak ada kan, bukan barang dagangan kan KTP itu. Ya, pinjol yang mau beli. Nah, tapi asalnya bukan barang dagangan KTP itu. Jadi dia tidak bisa dijadikan sebagai jaminan. Kalau misalnya BPKB, sertifikat tanah, saham, itu ada nilainya, bisa dijual kan, sertifikat tanah kan. Ini ada nilainya gitu. Ini bisa dijadikan gade. Ya. Dan Nabi SAW itu juga pernah berhutang. Ya. Ini bukan berarti dalil kita terus berhutang, enggak. Tuwfiya Nabi SAW dalam hadis Bukhari disebutkan Nabi wafat wa dir'uhu marhunatun enggal yahud bi salatina so'an min syair. Beliau wafat dalam kondisi ya, baju besi beliau digadekan kepada salah seorang Yahudi di Madinah dengan 30 so' syair gandum. Ya, satu so' itu 4 mud begini. Ya, satu so' itu 4 mud. Untuk kebutuhan pokok pada saat itu. Wah, saya hutang nggak apa-apa. Iya, hutangnya Nabi itu untuk kebutuhan pokok primer, untuk makan pada saat itu.
Emang Nabi bukannya kaya? Iya betul. Nabi itu setelah jadi diangkat jadi nabi, memang sudah berhenti dari berbisnis, ya, fokus pada dakwah dan jihad. Kemudian Allah gantikan dengan jatah harta ghanimah. Di surat Al-Anfal ayat 40 disebutkan wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusa. Apa yang kalian dapatkan dari harta ghanimah, maka bagi Allah dan Rasulnya itu seperlima, khumus, seperlima. Kalau kaum muslimin dapat 100 onta, maka 20-nya itu jatah Rasul. Dari Allah wajib itu. Nanti yang 80 dibagi sesuai dengan kebijakan. Yang pengendara kuda itu jatahnya lebih banyak karena dia dirinya sama kudanya. Ada sahamnya lebih. Kemudian orang yang ini ya, yang ikut di situ dapat semuanya. Fakir miskin dapat semua, anak miskin dapat semuanya. Pokoknya kaum muslimin banyak ini harta pada saat itu. Jadi kaya. Salah satu jalannya dengan tadi ya. Atau fai. Fai itu adalah harta yang ditinggalkan oleh musuh tanpa peperangan. Ma'afa Allahu min ahlil qura walillahi wali rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin. Ya, begitu ya. Ya, kemudian lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim. Begitu juga untuk fuqara. Nah itu fai ya. Jadi salah satu instrumen ya kebijakan fiskal pendapatan negara Islam pada saat itu selain zakat. Ya, kalau zakat Rasul nggak menerima zakat beliau. Khusus bagi Rasul nggak menerima zakat. Ya, tapi digantikan dari apa? Ini tadi dari harta ghanimah. Ju'ilat rizki tahta dhilali rumhi. Dan rezekiku dijadikan di bawah naungan tombak. Ya. Beliau suka berjihad gitu ya. Nah ini beliau menggadaikan baju besi. Baju besi itu ada ininya, ada harganya, mahal Pak. Baju besi itu mahal. Dan itu salah satu aset yang berharga bagi mujahid pada saat itu. Makanya beliau hanya meninggalkan pedang. Dan beberapa ini ya, semuanya kalau dapat ghanimah udah dibagiin. Pernah beliau dapat harta banyak ya dari ini ya, dari ghanimah. Banyak itu ya. Kemudian belum sampai waktu maghrib, di waktu asar beliau sholat langsung bergegas ke rumah, udah dibagi-bagi. Itu nular ke istri beliau Ibunda Aisyah. Di waktu beliau berpuasa, beliau punya banyak ini ya makanan, kemudian dibagiin. Ya. Ketika waktu maghrib ya, tolong siapin makanan kepada budaknya. Wah Ibunda Aisyah sudah habis makanannya. Habis udah dibagiin semuanya. Kenapa tadi nggak ngingetin saya untuk disisakan untuk jatah ini? Karom beliau itu ya, sangat dermawan. Nah boleh itu ya. Dan beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa muamalah kepada non Muslim itu boleh. Jual beli, sewa menyewa kepada non Muslim boleh. Asalkan tidak ada indikasi bahwa jual belinya itu mengarah kepada yang haram. Misalnya ada orang jual beli pisau, ya, dia mensuplai kepada para begal, itu nggak boleh. Asalnya boleh jual beli pisau, senjata itu boleh. Dia jual beli senjata, itu kan misalnya pisau, tapi senjata itu digunakan untuk memerangi umat Islam, nggak boleh. Nggak boleh karena sebabnya itu. Ya. Kalau dia punya kebun anggur banyak, dia kemudian kerjasama sama perusahaan khamr, ya nggak boleh ini. Karena itu udah jelas indikasinya ke sana. Asalnya boleh-boleh saja orang jual beli anggur itu boleh. Ya, tapi kalau ada indikasi ke situ, ya boleh berjual beli dengan non-muslim yang mengarah gitu. Atau misalnya dananya itu keuntungannya digunakan untuk memerangi saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Keuntungannya ketika kita beli produk mereka, jelas-jelas disumbangkan misalnya untuk perang ya di Gaza. Nah ini jelas jual beli itu nggak boleh kalau begitu. Tapi kalau umum ya sifatnya ini mubah, mau orang ini ya mau jual beli dengan orang Yahudi, Nasrani boleh-boleh saja. Itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jual beli sewa menyewa, gitu kan?
pernah dilakukan oleh beliau. Bahkan beliau dititipin banyak barang sebelum berhijrah. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua adalah jalbul masoleh yang terakhir ya. Jadi tujuan muamalah itu adalah darul mafasid, jalbul masoleh, mendapatkan maslahat. Ya. Maslahat itu ya kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah al-jari ala makarimul akhlak, menjaga akhlak kita kepada sesama manusia. Kalau tidak dibingkai dengan fikih muamalah, rusak kita pergaulan, ya, ekonomi, begitu juga pernikahan, keluarga itu rusak, benar-benar rusak. Ya, kalau kita tidak terapkan ini fikih muamalah dalam kehidupan sehari-hari, kita rusak kehidupan itu. Makanya diatur ini untuk tujuan apa tadi, menjaga makarimul akhlak, ketertiban ya, keindahan dalam berinteraksi sosial. Salah satu yang dikeluhkan oleh banyak manusia adalah degradasi moral itu ya. Karena sudah nggak dipedulikan tadi hukum-hukum terkait dengan muamalah. Baik muamalah maliyah, muamalah akhwal syakhsiyah atau terkait yang lain. Ya. Makanya penting Bapak Ibu sekalian, ini sebagai mukadimah saja ya terkait dengan fikih muamalah. Kalau babnya banyak sekali ya, ada bab jual beli nanti juga banyak. Jual beli yang dibolehkan, jual beli yang tidak ya. Kemudian terkait dengan mudharabah, musyarakah, terkait dengan wadiah, qard gitu kan. Kemudian terkait dengan akad-akad ya. Akad-akad yang tunggal, ada akad-akad yang ganda, gitu kan, ada yang hybrid contract, ya, ada yang mono contract, ya, terkait dengan ini aset, ya, aset-aset, ada aset digital, gimana hukumnya, ya, terkait dengan ini macam-macam gitu ya. Menarik ya fikih muamalah itu ketika dikaji, ya. Belum lagi muamalah yang terkait dengan hukum keluarga, nikah, ya, dengan pengasuhan anak, penyusuan anak, ya. Boleh nggak misalnya anak disusui dengan susu kambing atau susu sapi gitu. Kalau dalam ayat kan dimintakan dicarikan ibu susuan kan ya. Carikan ibu susuan. Sekarang ada nggak ibu-ibu yang berprofesi sebagai ibu susuan? Nggak ada ya. Kalau di zaman dulu itu ada ya. Ibu-ibu yang profesinya sebagai apa? Ibu nyusui. Ya nanti ditulis, dan itu lebih baik, lebih maslahat bagi bayi. Karena kandungan ASI-nya itu nggak digantikan dengan dengan air susu kambing atau sapi. Tapi nanti terkait dengan hukum nasab, hukum warisan, hukum nasab ya, hukum perwalian gitu kan, pemahroman, itu kaitannya sama itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, sepintas tentang fikih muamalah ya. Nanti masalah rincian bisa insya Allah kita kaji ya, tentang bab-bab khusus terkait muamalah ya, jual beli, sewa menyewa ya, gade dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Barangkali sebelum ada yang ditanyakan silakan. Riba itu di dalam Al-Quran disebutkan ya. Alladzina ya'kuluna riba ya, yamhaqullahu riba yurbis shadaqat. Riba adalah tambahan nominal yang dipersyaratkan dalam hutang piutang. Itu kalau riba itu dibagi menjadi beberapa jenis. Ada secara umum ada dua, riba fadl sama riba nasi'ah. Ya, sebagian menambahkan riba ya. Riba fadl, riba nasi'ah, riba yang terjadi karena penambahan waktu. Misalnya seorang pinjam duit 1 juta 1 bulan ya, itu kan saya nggak mau uang saya dipakai 1 bulan nggak bertambah, rugi dong saya. Begitu ya. Kita harus tahu bahwa akad pinjam meminjam itu di dalam Islam bentuknya adalah akad ya, yang namanya akad tabarruk, akad sosial. Ada akad yang muawadah, ada akad komersial seperti jual beli, itu akad komersial. Kalau sewa menyewa itu komersial. Tapi ada akad yang sosial seperti utang piutang. Makanya tidak boleh dikomersialkan. Ya. Kenapa? Karena tidak ada pergerakan ekonomi di situ. Uang 1 juta jadi 1.100.000.
karena ada penambahan waktu, itu namanya riba nasi'ah. Ini yang disebut dengan riba ini ya, di dalam Al-Quran. Riba yang saat ini diperbankan begitu. Bunga, kalau namanya sekarang apa? Bunga. Bunga bank. Itu konferensi ulama dunia Islam sepakat hukumnya haram. Ya oke, segala macam. Di SN UMI juga sama. Ya. Ya, kemudian ya ada yang kalau ini ya, kalau di zaman jahiliyah, riba jahiliyah itu riba nasi'ah yang begini. Kalau ada orang tadinya, kalau zaman jahiliyah riba Abbas bin Fadl itu, kalau orang minjam 1 juta ya, tadinya harus dibayar 1 juta. Pas ditagih dia bilang, tolong dong gitu kan, tolong dong tambahin saya waktu 1 bulan lagi. Iya, saya mau tambahan waktu 1 bulan, tapi ditambah juga. Itu namanya riba jahiliyah. Nasi'ah juga itu. Tapi kalau riba bank sekarang enggak. Sudah awal kontrak itu sudah diteken. Pinjam sekian, bunganya sekian. Itu jauh lebih parah daripada ribanya orang zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah dulu, tunggu dulu dia bisa bayar atau enggak. Kalau dia bisa bayar, enggak ada riba. Kalau enggak bisa bayar, baru apa? Ditambah riba. Ya, kalau sekarang begitu teken kontrak, pinjam sekian, bunganya sekian Pak. Nah itu udah jauh lebih ini ya, lebih langsung lebih ini ya. Nanti kalau nggak bisa, gagal ini ya, nggak bisa bayar, dikurangin atau ditambah bunganya, tambah gitu Pak. Misalnya harusnya 2 tahun, nggak bisa 2 tahun, ya udah temponya diperpanjang, dikurangi bunganya atau ditambah, tambah nilainya ternyata. Dan nggak ada pergerakan ekonomi di situ. Nggak ada pergerakan, makanya itu menyusahkan, mendolimi kan, la tadzlimuna wa la tadzlamun. Ayatnya begitu. Yang kedua riba fadl, riba karena terjadi perbedaan ukuran. Itu terjadi pada 6 komoditas ribawiyah, disebutkan dalam hadis Hakim bin Hizam. Ya, az-zahab bidz-zahab, emas dengan emas, perak dengan perak, syair dengan syair, gandum syair dengan gandum syair, bur dengan bur, ya, gandum bur. Kalau syair itu adalah gandum yang digiling bersama kulitnya, itu namanya syair. Kalau bur itu gandum ya, yang digiling yang sudah dikupas kulitnya. Biasanya kalau syair itu warnanya coklat. Roti gandum itu kan warnanya apa? Coklat ya, masih ada kulit-kulitnya itu. Itu bagus, itu lebih bagus kandungannya itu. Kalau tepung itu sudah dikupas kulitnya. Kemudian kurma dengan kurma, garam dengan garam. Tukar menukar emas dengan emas, walaupun beda karatnya, harus sama. Harus sama. Ya, harus sama. Kurma dengan kurma, ajwa 1 kilo dengan kurma apa? Sukari, kurma ajwa 1 kilo harganya berapa, Pak? 200.000 lah gitu ya. Kurma sukari 1 kilo katakanlah 50.000. Ini harus sama walaupun harganya beda. Kalau tidak sama namanya riba. Kan sama-sama kurmanya, gitu kan? Wah, bukannya ini beda harganya satu, gitu kan? Iya, ya. Terus gimana dong kalau saya pengen kurma ajwa, kurma itunya dijual, kurma apa namanya, sukarinya dijual, hasilnya belikan kurma ajwa. Disitulah terjadi perputaran ekonomi. Ya, kalau tukar menukar doang enggak. Ya. Kemudian emas dan harus tunai. Kalau emas dengan emas harus tunai itu saat itu juga. Tidak boleh. Kalau tidak tunai namanya riba ya. Riba karena tidak tunai tapi tidak diserah terima. Kenapa harus tunai? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau harga emas itu naik seperti sekarang itu hampir 2 juta ya. Kemarin sempat menyentuh 2 juta. 2,40 ya. 1 gramnya yang logam mulia. Iya Bu, emas naik Bu. Beli emas. Emas yang logam mulia itu mungkin dua pekan lalu lah. Itu nyampe 2 juta 1 gramnya. 2 juta. Mungkin dampak kepanikan orang karena Trump menaikkan tarif impor. Wah, orang geger, sedunia geger Pak, benar itu.
Dan banyak bank sentral di Saudi, bank sentral di Turki kalau tidak salah, Cina itu memborong emas. Kalau orang sudah berbondong-bondong memborong emas, itu panik ya gitu, pertanda ekonomi nggak baik-baik saja. Akhirnya orang nggak pada investasi gitu, atau sektor real, ya. Dan harga emas itu fluktuatif, walaupun nilainya ini ya stabil tapi fluktuatif gitu ya. Bayangkan kalau tidak diserah terimakan saat itu juga, tiba-tiba harga emas naik. Ada satu pihak yang didolimi atau anjlok. Setara dengan emas dan perak itu adalah mata uang. Ya, 100.000 rupiah kalau mau lebaran, ya, itu harus ditukar dengan pecahan sama 100.000 rupiah. Dan harus tunai. Nggak boleh ditunda. Ya. 100.000 dengan 100.000. Tapi kalau rupiah dengan dolar boleh tidak sama, tapi yang penting tunai. Ya, nanti ada kaidahnya biar tahu, insya Allah kapan-kapan kita bahas tentang hukum terkait dengan benda-benda riba. Ya, ada 6. Tapi kalau satu HP dijual dengan satu mobil ditukar boleh nggak Pak? Riba nggak itu? Satu HP dengan satu mobil atau dengan 2 mobil. Satu HP dengan 2 HP, riba nggak? Enggak, karena ini bukan barang ribawi. Boleh. Ya, ya nanti ada kaidahnya apa saja barang ribawi itu ya. Boleh kan itu. Tadi setidaknya 6 itu. Sebagian menghiaskan beberapa komoditas. Tapi 6 itu garam juga gitu. Garam Himalaya sama garam mana? Di sini produksi garam mana? Indramayu ya? Di Jawa Barat itu mana? Kalau Indramayu, kalau Jawa Barat produksi garam terbesar mana? Indramayu, kalau Indramayu ya. Tidak salah. Indramayu itu produksi pertanian terbesar di Jawa Barat juga, padinya. Sama kalau tidak salah garam. Ya. Garam Indramayu sama Himalaya. Ya, Himalaya itu kan garam apa? Garam tambang, garam gunung ya. Garam gunung sama garam laut. Susahan mana nyarinya? Sama-sama susahnya juga gitu. Tapi harganya beda. Garam Himalaya, garam gunung jauh lebih mahal, gitu kan? Dibanding garam laut itu. Sama kalau ditukar 1 kilo garam Himalaya dengan garam Indramayu, harus sama. Ya, nggak boleh beda. Ya, kalau pengen garam Himalaya jual dulu itu. Ya, jual dulu ya, baru belikan gitu. Nah, dengan proses menjual tadilah ya, Rasul mensyaratkan harus dijual dulu. Ya, dijual itulah ada pergerakan ekonomi. Yang tukang ini tukang garam itu dia jual ke warung ya. Warung nanti ada orang yang mau masak, tukang masak ini warung restoran, tukang catering ya, keluarga dibeli gitu kan. Jadi bergerak di situ. Ya kalau hanya uang sama uang saja tadi tidak itu ya. Nah ini itu riba fadl, riba karena ukuran. Ada ribayat, riba yang terimakannya ditunda. Kalau menukar uang rupiah dengan dolar ditunda 3 hari, bisa jadi itu nanti harga dolarnya naik atau turun gitu. Itu fungsinya aturan riba itu biar tidak ada kezaliman. Emang luar biasa Islam itu ya. Luar biasa itu ya. Itu sudah sejak zaman dahulu loh ditentukan seperti itu. Tentang kaidah-kaidah seperti itu. Sudah zaman dahulu itu. Ditentukan ya, dibatasi biar orang tidak rugi dalam bermuamalah. Ya kalau zaman sekarang kita nggak memperhatikan itu bahaya ya. Nah itu terkait dengan riba ya, tambahan tadi ya. Tapi kalau utang piutang tidak dipersyaratkan, tidak dipersyaratkan nih. Saya pinjam 1 juta, nanti akan saya balikan 1 juta. Benar dibalikin 1 juta, terus pas ngembalikin ditambah ini buat anak kamu deh, kamu baik banget sama saya. Boleh atau tidak itu? Boleh itu. Ya, itu ahsanuhum qadoan begitu. Yang baik begitu malah. Yang dicontohkan Rasul begitu. Yang penting tidak dipersyaratkan dalam akad. Ya, dalam akad tadi. Memanfaatkan barang gade sebagian dibolehkan, yang penting tidak dipersyaratkan dalam akad. Kalau dipersyaratkan dalam akad ya, itu tidak boleh. Ya, dan mendapatkan izin, tentunya mendapatkan. Ya ini ya Bapak Ibu sekalian ya terkait sama muamalah. Nantilah mudah-mudahan ada waktu kita
bahas secara bab per bab ya, mungkin lebih detail itu ya, bab tentang riba, bab tentang jual beli gitu ya. Barangkali kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat kepada kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.